Shalom umat-umat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi dan selamat bergabung dalam ibadah online Bethany Sydney at Home. Mazmur 42 mengatakan, "Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini, mari kita tetap terus berharap kepada Allah, penolong kita yang setia. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang minggu. Kami percaya kalau kami ada sampai hari ini, itu semua adalah kasih karunia-Mu. Kami tahu hidup kami adalah bukti kemurahan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, biar pagi hari ini kami datang dengan hati yang haus dan jiwa yang lapar akan Engkau. Mari Engkau yang kenyangkan, Engkau yang puaskan, karena kami tahu hanya Engkau yang sanggup, hanya Engkau yang mampu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kami mau hampiri tahta kasih karunia-Mu. Kami mau bawa persembahan yang terbaik hanya bagi-Mu. Kami mau bawa pujian dan penyembahan kami yang terbaik ke dalam mezbah-Mu. Terima kasih Yesus, sungguh kami mengasihi-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Biar kami masuk ke dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Ini pujian kami. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan
hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Sungguh oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Yes Lord, mari umat Tuhan katakan, oleh kuasa darah-Mu, Engkau yang selamatkan hidup kami. Engkau yang tebus kami dari lubang kubur. Engkau yang gantikan setiap kesalahan dan pelanggaran kami. Mari Engkau yang pulihkan setiap kami pagi hari ini. Sungguh besar anugerah-Mu buat setiap kami Tuhan. Mari jadikan kami baru. Jadikan kami baru. Yes Lord. Hanya kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku
Kami percaya yang terikat akan dilepaskan, yang bersusah hati akan dihiburkan, yang sakit akan disembuhkan, yang berduka cita Engkau akan gantikan dengan sukacita. Segala ratapan akan Kau gantikan dengan tarian. Kami percaya akan kuasa darah Yesus. Kami percaya akan kuasa salib Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu. Kami bersyukur. Shikiriarala barala 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 bayashi. Oh, shikiriarala mayasha na 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 mayashi. Oh, kuasa salib-Mu. Oh, darah-Mu. Thank you, Jesus. Pagi hari ini kami mau nyatakan, Engkaulah juru selamat dalam kehidupan kami. Engkaulah satu-satunya pengharapan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur karena kasih setia-Mu selalu ada untuk setiap kami. Terima kasih Yesus, sungguh Engkau selalu baik. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Besar setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau nyatakan sekali lagi dari awal. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku.
besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu terletak kemenangan kami. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Setiamu Tuhan. Mari naikkan sembah-Mu, mari naikkan syukur-Mu, mari sembah Tuhan. Bangkitlah hai jiwaku, pujilah Tuhan, pujilah namanya. Kau pengharapanku, Kau kekuatanku, Kau
setia-Mu Tuhan. Sebab Engkau adalah pengasih dan penyayang. Engkau panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selamanya Engkau menuntut, tidak selamanya Engkau mendendam. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah kasih-Mu untuk setiap kami. Sejauh timur dari barat, demikianlah Kau buang segala pelanggaran kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Terima kasih Yesus, Kau juru selamat kami yang hidup. Hari boleh berganti, musim boleh berganti, namun kasih setia-Mu tetap untuk setiap kami. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Yesus. Ini pujian kami. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, sungguh tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Mari angkat tanganmu, angkat wajahmu, katakan, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa tak
takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Ku bersyukur buat kesetiaan-Mu Tuhan. Ku bersyukur buat pertolongan-Mu. Ku bersyukur buat semua janji-Mu. Ku bersyukur buat kekuatan dari-Mu. Ku berlari kepadamu, ku kembali pada kasih-Mu. Thank you Jesus. Ku berlari kepadamu, ku kembali dalam kasih-Mu Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Selalu ada alasan untuk mengucap syukur. Apapun yang terjadi, biar kita tetap katakan Tuhan tetap baik, sebab kasih setia-Nya tidak akan pernah berubah, kebaikan-Nya tidak akan pernah berubah. Yesus, terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami kepadamu. Yesus, syukiria la-bara-la-bara-la-bara-la-bara-la-bara-la-bara-la-bayashi. Tak terselami, tak terukur, tak dapat ku pahami. Kasih-Mu cukup bagiku. Ini pujian kami, ini sembah kami. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu. Kami mengasihi-Mu Yesus. Mari angkat tanganmu, katakan, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh
kasih buat hadirat-Mu yang indah di tengah-tengah kami. Terima kasih buat kekuatan, pemulihan, dan sukacita yang telah Engkau berikan untuk umat-umat yang mengasihi-Mu. Biar sebentar lagi saat kami mendengarkan firman Tuhan, mari siapkan hati kami, supaya firman itu dapat menemukan tanah yang subur di hati kami, dan dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Helena dan Pak Chandra untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara kekasih, Shalom. God is good all the time, and all the time God is good. Salam 1000 berkat kepada semua saudara, dan welcome to Bethany Sydney at Home hari ini Minggu 26 September. Terima kasih sudah bergabung dan beribadah bersama-sama dengan kami. Tanpa terasa, ini adalah minggu yang ke-14 kalinya kita hanya bisa ibadah secara online. Artinya 14 minggu sudah lockdown, 14 minggu gereja tutup. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan dan terima kasih kepada semua saudara. Saudara masih tetap membuka gereja di rumah saudara masing-masing. Dan saudara membuka rumah saudara sehingga kami bisa datang masuk melayani saudara. Karena rumah Tuhan, hadirat Tuhan, tanah yang kudus itu pun ada di rumah saudara masing-masing. Saya jadi teringat kalau setiap kali berbicara tentang gereja yang ada di rumah, saya ingat kepada gembala atau Bishop Philemon, pendeta gereja di rumah. Mungkin saudara bertanya, Pak, kenapa Bapak bisa ngomong begitu? Karena ada ayatnya, saudaraku. Filemon pasal yang pertama. Salam dari Paulus kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu, kepada gereja di rumahmu, to the church at your house, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jadi bagi saudara yang membuka rumah saudara menjadi gereja, menjadi tempat pujian, penyembahan, ucapan syukur, menjadi hadirat Tuhan hadir di rumah saudara masing-masing, saya pun mau mengucapkan salam ini kepada saudara. Oh haleluya. Salam dari Agus Gunawan kepada jemaat Bethany Sydney at Home yang saya kasihi, teman sekerja kami, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Yang percaya menerima salam ini katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Oh haleluya. Sekarang tiba saatnya pengumuman. Bagi saudara yang mempunyai anak-anak remaja berbahasa Inggris, pastikan anak-anak saudara jam ini juga, saat ini juga untuk mengikuti ibadah Awaken melalui Zoom. Terus berdoa untuk Sydney. Saya tahu banyak yang tidak sabar kapan kita bisa ibadah di Powerhouse. Kita perlu sabar bukan saja untuk 80% double jab vaccination. Kita juga perlu terus berdoa supaya COVID turun dan hilang atas kota Sydney dalam nama Yesus Kristus. Sehingga semua aktivitas, semua FA, semua youth, semua awaken, semuanya online di grup saudara masing-masing melalui Zoom. Jangan lupa setiap Kamis ada doa malam. 1 jam saja. Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja? Kita berdoa bersama, memuji, menyembah. Kita sudah tidak ketemu 14 minggu saudara-saudaraku. Tetapi ketika kita menyembah bersama, memuji bersama, Tuhan mengikat hati kita bersama-sama dengan kasih-Nya. Oh haleluya. Bagi saudara yang membutuhkan pelayanan diakonia atau benevolence, bisa menghubungi ketua FA saudara masing-masing atau Pak Vincent dan Bu Elina. Dan ada pengumuman yang penting.
Children's Day itu jatuh di Australia pada tanggal 27 Oktober. Saya berdiskusi, bertanya kepada Pak Firmanto dengan Bu Lis. Mereka mengambil keputusan gereja kita akan merayakan pada tanggal 31 Oktober hari Minggu. Oleh sebab itu, jika saudara dihubungi oleh Pak Fir atau Bu Lis, saudaraku dukung anak-anak saudara. Dukung anak-anak kecil saudara untuk melayani Tuhan. Untuk partisipasi di dalam Children's Day. Mungkin saudara bertanya, Pak, apa sih itu Children's Day? Bagi saudara yang belum tahu, gereja kami itu selalu punya tradisi. Children's Day kita selalu rayakan. Ya, sebelum pandemi atau sebelum kita online, tahun lalu kita juga online Children's Day. Tetapi sebelum kita online, kalau jemaat datang ke gereja, mereka akan disambut oleh anak-anak, hospitality, penerima tamu, usher-nya, offering-nya, pengumumannya. Oh, saudaraku, bahkan yang menyanyi, menyembah, praise and worship, yang berdoa syafaat, semua anak-anak. Karena saudaraku, kita kepingin, kita rindu, dan bukankah itu tujuan kita? Supaya anak-anak kita pun bisa melayani Tuhan. Jadi setiap orang tua yang punya anak-anak, dukung anak-anak saudara. Dan saya mau memberikan pengumuman kepada saudara, hati saya berbunga-bunga, saudaraku. Oh, hati saya bersyukur. Karena tiba-tiba saya dapat WhatsApp dari Pak Hendra dan Bu Evi. Dikatakan demikian, saudara bisa lihat di screen atau di layar ini. Shalom Kohan, saya pribadi sangat mengucap syukur kepada Tuhan dan juga khususnya kepada Gembala Kohanhan yang tiap kali mendoakan anak-anak datang di atas mimbar gereja. Ternyata bibit-bibit benih tumbuh di tanah yang subur dan berbuah. Juga kepada guru-guru Awaken, Ko Bernard, Cecil, dan Gwyneth yang telah mengajar, kalian telah sukses menjadi guru yang baik. Bisa saya lihat hasilnya, buahnya, dan dapat saya rasakan. Oh, haleluya, God bless. Saudara-saudaraku, saudara tahu bahwa anak Pak Hendra dengan Bu Evi, yaitu James, saudaraku, usianya baru 12 tahun. Dengar, 12 tahun, saudaraku. Dan saya dikirimi ternyata James itu berkhotbah. Saudaraku, saya bisa melihat anointing the next preacher, the next pengkhotbah yang luar biasa. Dia khotbah simple, saudara, kurang dari 10 menit. Bagaimana Tuhan tersenyum kepada kita. Saya dengarkan berapa kali. Oh, wow, saudara-saudaraku. Itu kalau ikut pelajaran sekolah Alkitab, saudaraku, itu sangat teratur. Ada poin-poinnya, ada outline-nya, saudaraku. Luar biasa. Kalau saya bayangkan saya pertama kali berkhotbah usia 13-14, saudaraku, belepotan, gak sebagus James, saudara-saudaraku, ya. Nanti saya tahu setelah ibadah ini selesai, bagi saudara yang sudah selesai boleh, tetapi kalau saudara yang mau mendengarkan khotbah James, saya akan putar, saudara-saudaraku, supaya ini menjadi encouragement, supaya ini menjadi satu berkat bahwa anak-anak saudara pun bisa melayani Tuhan, anak-anak saudara pun bisa dipakai Tuhan luar biasa. Bukankah tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada anak-anak kita, cucu-cucu kita hidup dalam iman, hidup dalam kebenaran, hidup melayani Tuhan. Oh, haleluya, luar biasa sekali, saudara-saudaraku. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Selanjutnya pengumuman, saudaraku. Jadi saudara pastikan saudara terkoneksi dengan gereja. Maksudnya saudara tahu pengumuman dari Instagram, dari Facebook, dari WhatsApp. Dan pastikan saudara punya warta gereja. Semua berita kita ada di warta gereja kita secara digital atau secara online. Dan saya mau ingatkan kepada saudara, ya. Berapa banyak di antara saudara yang punya handphone, smartphone? Saudara tidak perlu angkat tangan. Saya yakin zaman sekarang semua punya. Sampai anak-anak pun punya, saudara-saudaraku. Dan mereka berkata, engkau perlu download, ya toh, apps-apps yang wajib di-download, ya. Ada YouTube, itu wajib katanya, ya. Hukumnya wajib. Facebook, TikTok, saudaraku, apalagi, saudaraku, WhatsApp, apalagi, saudara, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tetapi saya mau katakan di pengumuman hari ini ada satu apps yang wajib juga saudara download, yaitu apps-nya Bethany Sydney, saudaraku.
berapa banyak yang sudah download apps Bethany Seed nih. Memang sempat down, saudaraku. Tetapi sekarang kita mau, mau konsentrasi, kita mau membangun. Karena di apps ini, saudaraku, ada menu-menunya, saudaraku. Saudara bisa membaca warta gereja. Semuanya ada di sini. Kan enak bacanya. Contoh ini, saudaraku ya. Warta gereja kita minggu lalu, ada pengumuman, kemudian ada surat redaksi, ada ringkasan khotbah, dan kemudian pengumuman-pengumuman. Kan enak, saudara. Ada semuanya di apps Bethany Seed nih. Saudara juga bisa melihat wajah-wajah gembala FA saudara masing-masing. Luar biasa, saudaraku. Ini berita atau pesan daripada Pak Dani, ketua pria kita. Saudara bisa membaca buku, ya ada buku ditulis oleh Pak Ade, luar biasa. Recommended 110 halaman ada, saudaraku, di Bethany Apps. Dan kemudian sangat terbukti, ingat, ada beberapa di antara saudara yang menulis masuk. Saudaraku, semuanya ada di apps Bethany Seed nih ya. Bahkan saudara-saudaraku, sekarang lagu-lagu Bethany Seed nih, worship pun akan dimasukkan di sana. Jadi nanti akan seperti Spotify, begitu seperti Apple Music. Jadi semuanya ada di Bethany Seed nih apps. Pastikan saudara download. Saya percaya saudara akan diberkati. Puji Tuhan. Sekarang tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan kita dan mengembalikan persepuluhan kita, dan tentunya semuanya secara online transfer. Dan saya mau mengucapkan terima kasih banyak atas nama gereja buat kemurahan hati saudara. Semua pemberian saudara ada detailnya di warta gereja. Dan saya mau menguatkan saudara hari ini, saudaraku. Saya mau membaca Matius pasal yang ke-6 tentang hal mengumpulkan harta. Ini adalah khotbah, bagian daripada khotbah Tuhan Yesus di bukit, saudara-saudaraku, di ayat yang ke-19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga, ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Katakan amin. Tuhan mengajarkan jangan kumpulkan harta di muka bumi ini. Artinya harta di bumi ini bukan saja aset. Jangan mengumpulkan harta di properti, di Australian dollar, di bank, dan lain. Semuanya ada di bumi, saudara-saudaraku. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Oh, haleluya. Harta di sorga. Persoalannya, saudara-saudaraku, kita masih tidak bisa melihat harta di sorga. Tetapi saya mau mengingatkan kepada saudara, menguatkan kepada saudara, bahwa perspektif saudara tentang harta di sorga, bahwa cara pandang saudara, iman saudara kepada sesuatu yang kekal, itu akan menentukan, saudaraku, sikap pelayanan saudara, sikap hati saudara, kemurahan hati saudara di dalam menabur, saudaraku. Kalau saya bisa memberikan ilustrasi, itu mungkin seperti ini. Saya tahu jemaat di Bethany Seed ini banyak yang kerjanya cleaning service, ya. Ini cuma contoh saja, saudara-saudaraku ya. Contoh misalnya saya minta tolong kepada Pak Nando, ya, Gembala FA Dewasa Muda, atau Pak Re, saudara-saudaraku ya, yang banyak membantu teman-teman, saudaraku. Oh, cleaning service. Saya bilang, kam, ya, bantu saya ngepel lantai di rumah saya. Mau nggak? Mereka bilang pasti mau. Saya bilang, saya kasih upah, ya toh, $300 satu hari. Mau nggak? Saya yakin mereka mau, karena itu standar lah, $300 satu hari, saudara. Tetapi saya bilang, tetapi ada syaratnya. Engkau cuma bisa ngepel, membersihkan lantai di rumah saya pakai ini, sikat gigi, saudaraku. Tapi aku kasih 300. Ya, mungkin mereka akan terpaksa, saudara-saudaraku. Ya sudahlah, ini gembala, ini Pak Hanhan, Kohanhan, ya mereka mulai kerja, saudaraku. Satu hari dapat 300. Tapi pakai sikat gigi, saudara-saudara. Waduh, mereka pasti akan ngomel-ngomel. Saya bayangkan, saudara-saudaraku, waktu jalan itu baru 5 menit, rasanya sudah kayak 3 jam begitu, saudara, sambil cemberut-cemberut. Ya,
ya toh. Waduh, sambil nangis, ini gimana sih ini kohanan ini pelit ya toh. Gimana sih ini orangnya kelihatannya baik tapi kok pelit begitu. Masa nggak efektif, masa kasih perintah ya toh. Nggak mikir tentang efisiensi begitu. Masa harus pakai sikat gigi. Ya apa ya, saudara-saudara. Tetapi saudaraku, kalau ceritanya saya ganti, saudaraku, saya panggil mereka, saudara, ya, dan kemudian saya bilang, mau nggak kamu ngepel di rumah saya 1 hari, tetapi pakai sikat gigi. Tetapi upah kamu bukan $300, tetapi $3 juta. Wah, saya yakin saudaraku mata mereka terbelalak, kaget. Yang benar, ada nggak? Ada benar, ini ceknya, ini bank cek, ini sudah clear, 3 juta. Mau nggak tapi pakai sikat gigi? Saya yakin mereka mau, saudara-saudara. Saya yakin attitude mereka pada waktu membersihkan lantai, saudaraku. Wah, sambil senyum, nggak cemberut, saudaraku. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik. Engkau teramat baik bagiku. Syukurku naikkan buat kasih setiamu Tuhan. Berkat-Mu selalu ada bagiku. Wah, saudaraku, semangat, saudara-saudaraku. Ya toh, 5 jam itu kayak 5 menit, saudara-saudara. Sambil senyum-senyum. Gembala kita itu baik ya. Luar biasa. $3 juta. Murah hati. Padahal pakai sikat gigi, saudara-saudara. Tapi semangat, saudara-saudaraku. Ya toh. Allah itu bagi kita pelindungan dan kekuatan. Meskipun bukit-bukit berubah dan gunung-gunung bergoncang, Allah ada di dalamku. Aku tidak akan takut, sebab Engkau penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti, sangat terbukti. Allah itu bagi kita. Ya apa ya, saudara-saudaraku? Karena perspektif tentang upah harta di sorga itu akan menentukan semua yang saudara lakukan. Jika saudara percaya bahwa ada upah yang besar, bahwa ada upah yang dahsyat, bahwa ada sesuatu yang ajaib yang Tuhan sediakan buat saudara dan buat saya. Oh, saya mau saudara yang ibadah melalui YouTube Live. Saudara ketik di live chat YouTube, hartaku besar di sorga. Jika saudara ibadah melalui Facebook Live, saudara ketik di komen Facebook, hartaku besar di sorga. Katakan dengan mantap, saudaraku, hartaku gede, hartaku besar di sorga. Jika saudara percaya, setelah saudara ketik, taruh kedua tangan saudara di dada sambil berkata, hartaku besar di sorga, hartaku besar di sorga. Oh, haleluya. Bapak hamba berdoa untuk setiap jemaat yang murah hati. Mereka memberi, mereka menabur ya Tuhan. Mereka mengumpulkan bukan harta di bumi ini, tetapi harta di sorga. Harta yang luar biasa, yang dahsyat ya Tuhan. Oh haleluya, oh haleluya. Itu sebabnya ketika kami memberi, kami memberinya dengan sukacita. Kami memberinya tidak dipaksa karena kami cinta Tuhan. Karena kami tahu ada sesuatu yang ajaib yang Kau sediakan untuk kami. Terima kasih Tuhan. Berkati persembahan, berkati setiap persepuluhan yang dikembalikan, berkati pemberian mereka, lipat gandakan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Oh haleluya, puji Tuhan. Hari ini adalah minggu yang terakhir di bulan September. Kita selalu berdoa untuk yang berulang tahun, ya. Berarti tanggal 1 sampai tanggal 30 September. Saya terima datanya tentu dari Ibu Leli. Saya minta maaf kalau nama saudara tidak disebutkan di sini. Secara cepat selamat ulang tahun kepada Bapak Taufan, Pak Bernard Larso, Bu Sani, istri Pak David, Bu Irene, Bu Liliana, Bu Liana, Bu Mona, Pak Ade, Bu Lilian, istri Pak Denny Ali, Bu Yen, Stanley, Gwyneth, Richie, Yehuda, Jennifer Ko, Lydia Wibisono, Susanti Liao, dan semua saudara yang berulang tahun di bulan September. Oh haleluya.
Dan setiap kali saya akan berdoa buat saudara, memberkati saudara, percaya Tuhan mengaruniakan umur panjang, menambahkan kebaikan. Tetapi biarlah saya mau mengingatkan kepada yang berulang tahun. Dan juga semua saudara yang ditambahkan usianya. Yang setiap hari kita bangun, kita masih bisa bernafas, kita masih hidup. Paulus berkata demikian, kalau aku hidup, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Oh haleluya. Paulus itu mau mengingatkan kepada kita bahwa kalau dia hidup, kalau kita hidup ini, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Oh haleluya. Oh haleluya. Paulus mengalami banyak mara bahaya, karam kapal, masuk penjara, dipukul, tetapi dia masih hidup. Dan dia tahu kalau dia hidup, hidupnya untuk Kristus. Jika saudara sepakat dengan apa yang diucapkan Paulus, saya mau saudara yang ibadah melalui YouTube Live, ketik di live chat YouTube, katakan hidupku adalah Kristus. Jika saudara ibadah melalui Facebook Live, saya mau saudara ketik di komen Facebook, hidupku adalah Kristus. Jika saudara percaya akan hal itu, taruh kedua tangan saudara, katakan hidupku adalah Kristus. Haleluya. Bagi saudara yang berulang tahun, saya mengundang saudara bangkit berdiri. Saudara yang ditambahkan usianya, saudara yang setiap bangun pagi masih bisa bernafas dengan tubuh yang sehat. Hidup ini bagi Tuhan. Hidupku adalah Kristus. Buka kedua tangan saudara. Hamba mengucap berkat ya Tuhan kepada setiap jemaat yang berulang tahun di bulan September ini. Kasih karunia Bapa di sorga menyertai mereka. Berkat umur panjang di tangan kanan mereka. Di tangan kiri mereka kekayaan dan kehormatan. Apa yang diperbuat mereka dibuat Tuhan berhasil. Hikmat Tuhan mengalir turun memberkati mereka. Biarlah mereka dikenyangkan oleh kebaikan seumur hidup mereka. Dan terlebih lagi, setiap kami khususnya yang berulang tahun sadar kalau kami masih hidup, kami masih bernafas, hidup kami adalah Kristus. Hidup menghasilkan buah untuk Kristus. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin, amin, amin. Sekarang silakan duduk saudara semuanya. Puji Tuhan. Apakah saudara siap sekarang mendengarkan firman Tuhan? Pembicara kita pada pagi hari ini adalah pendeta atau Pastor Billy Lantang. Bantu saya untuk menyambut beliau saudara-saudaraku. Jika saudara ibadah melalui YouTube Live, sekali lagi ketik di live chat YouTube, katakan Pastor Billy Lantang, welcome to Bethany Sydney. Jika saudara ibadah melalui Facebook Live, saudara ketik di komen Pastor Billy Lantang, welcome to Bethany Sydney. Oh haleluya. Saudara-saudaraku, saya tahu banyak di antara saudara yang belum kenal dengan beliau. Tetapi Pastor Billy Lantang adalah sahabat daripada gereja Bethany. Saudara-saudaraku, beliau itu secara rutin, pembicara yang rutin di Bethany Surabaya. Bahkan saudaraku, beliau menurut saya adalah pembicara paling favorit di Bethany Surabaya. Ya, selalu rutin datang saudara-saudaraku membantu Bapak Gembala untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan saya mau katakan kepada saudara bahwa beliau pernah terkena acute leukemia, kanker darah, saudara-saudaraku. Beliau sebetulnya hampir mati, sebetulnya saudaraku tidak ada harapan, tetapi secara luar biasa beliau disembuhkan. Mujizat yang ajaib, saudaraku. Ya, mujizat yang amat sangat dahsyat. Dan saya percaya bahwa Pastor Billy Lantang punya word in season, punya firman yang cocok di dalam musim ini buat semua saudara. Oleh sebab itu, Bethany Sydney at Home, buka hati saudara, siapkan hati saudara, seperti Maria duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih, Pastor Billy Lantang, kami persilahkan. Shalom Bethany Sydney,
Sebelum pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, mari kita tundukkan kepala dan berdoa bersama. Tuhan, terima kasih, mengucap syukur buat firman-Mu. Kami percaya firman-Mu memerdekakan kehidupan kami. Kami sambut firman kehidupan di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan hari ini kita akan membahas firman Tuhan berjudul Tengah Malam. Tengah malam adalah sebuah peralihan atau sebuah waktunya Tuhan di mana manusia mengalami peralihan, di mana manusia mengalami sebuah pembebasan, di mana manusia mengalami sebuah pemulihan di dalam Tuhan. Dan itu selalu ada namanya cut off time, di mana atau yang diartikan sesuatu waktu yang akhirnya membatasi antara gelap menuju ke terang. Itu dinamakan tengah malam, tengah malam. Dan ini adalah sebuah kebenaran yang perlu kita perhatikan dan ada banyak sekali pewahyuan di dalamnya. Mari kita belajar bersama-sama tentang prinsip tengah malam, dan ini sangat-sangat relevan dengan apa yang kita alami juga di dalam dunia ini, di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan ini, gitu ya. Kita mulai dari kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang kedua mengatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi pada awalnya, ya, semua dimulai dari sebuah kegelapan. Dari sesuatu darkness, kegelapan. Di dalam proses kreasi pun juga seperti itu, ya. Selalu begitu. Nah, kemudian diteruskan ketika di dalam proses kreasi ini ada sebuah pembentukan hari pertama, itu juga dimulai dari sebuah kegelapan. Kita baca sama-sama di Kejadian pasal yang pertama, ayat yang kelima mengatakan, dan Allah menamai terang itu siang. Oke? Dan gelap itu malam. Ya. Kemudian dikatakan begini, perhatikan kalimat ini, jadilah petang dan jadilah pagi. Dimulai dari petang hari dulu. Dimulai dari malam hari dulu. Jadilah petang dan jadilah pagi. Ya, kemudian dikatakan itulah hari pertama. Itulah hari pertama. Jadi, ini harus kita mengerti dulu bahwa dasarnya segala sesuatu itu dimulai dari sebuah kegelapan, kemudian diciptakan terang di atasnya. Ya, itu sebuah kiasan, ya, yang perlu kita mengerti bahwa memang ketika ada di dalam sebuah kegelapan, kita selalu diuji imannya. Keabsahan daripada iman kita pada musim yang sulit ini diuji. Kita sama-sama ada ujian bareng-bareng, sama-sama. Ada yang gugur, ada yang butuh pertolongan, ada yang minta pertolongan, dan kita saling bantu, saling menguatkan sesama orang percaya. Ada yang tegar. Itu semuanya karena apa yang kita masukkan ke dalam pikiran dan hati kita sebelum masa-masa sulit ini. Jadi keabsahan iman kita itu semuanya diuji pada saat ini. Dan kita bisa lihat di sekitar kita. Anak-anak Tuhan mana yang kuat, mana yang akhirnya hidup di dalam ketakutan, mana yang akhirnya rontok, gugur, dan jatuh, dan diam-diam juga jatuhnya gitu ya. Ada juga yang terus terang dan minta pertolongan, dan itu sangat baik sebenarnya. Dan sama-sama sebagai orang percaya saling menolong. Bahkan orang yang tidak percaya pun banyak yang minta pertolongan dan ditolong. Ya, itulah sebuah kegelapan yang terjadi pada saat ini. Nah, seringkali ketika kita masuk ke dalam sebuah kegelapan, ya, kita mau cepat-cepat keluar. Kita mau cepat-cepat selesai. Tapi seringkali Tuhan mengatakan, nanti dulu. Nanti dulu. Kita belajar sama-sama ya. Keluaran pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-4 itu adalah kata tengah malam yang pertama kali didokumentasikan di Alkitab. Ya, itu ada hubungannya dengan tulah yang ke-10. Ya. Keluaran 11 ayat yang ke-4, berkatalah Musa, beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Kemudian disambung di Keluaran 12 ayat yang ke-29 dan 30, ada sesuatu yang terjadi di antara dua bangsa ini. Kita sudah tahu kisah ini di mana terjadi the first Passover, Paskah yang pertama ya. Kemudian dikatakan di Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-29, maka pada
maka pada tengah malam, ya, tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir. Ini tulah yang ke-10, ya, tulah yang terakhir. Dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan beserta segala anak sulung hewan. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu, ya, bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir. Dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Ada kedukaan di satu sisi. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Jadi dari tengah malam itu, ketika bangun di esok harinya, ada dua kejadian yang berbeda yang menimpa dua bangsa ini. Bangsa yang satu mengalami kedukaan yang begitu luar biasa, kehilangan pengharapan. Bangsa yang satu mengalami sebuah pembebasan, karena mereka akhirnya, dalam tanda kutip, diusir, dibebaskan oleh Firaun, disuruh pergi. Ya, anak-anak Tuhan selalu dipelihara oleh Tuhan. Anak-anak Tuhan selalu dipelihara oleh Tuhan. Ya, dan itu ada sesuatu masa yang dinamakan di Alkitab tengah malam. Banyak perkara besar yang Tuhan lakukan di tengah malam untuk kita, dan ada pesan Tuhan khusus hari ini untuk kita semuanya yang mendengarkan firman ini, ya. Selanjutnya, contoh yang berikutnya ada di Hakim-Hakim 16 ayat yang ketiga, ketika Simson ini, ya, seorang pahlawan pada saat itu. Dan kita sudah tahu kisahnya bagaimana akhirnya dia jatuh dalam dosa dan akhirnya Tuhan memulihkan kekuatan dia. Ada satu kisah di mana Simson ini diincar dan akan dibunuh. Bahkan tempat di mana dia tinggal pada saat itu dikepung oleh orang banyak. Dan mereka ingin menangkap dia justru di sebuah pintu gerbang, ya. Coba kita lihat sama-sama di Hakim-Hakim 16 ayat yang ketiga dikatakan, tetapi Simson tidur di situ sampai tengah malam. Simson tidur di situ sampai tengah malam. Pada waktu tengah malam bangunlah ia. Padahal itu kotanya sedang dikepung. Kotanya dikepung, dia bangun malam-malam, dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu dan kedua tiang pintu. Ya, jadi pintu gerbangnya dicopot sama dia, saking kuatnya, ya. Dicabutnya lah semuanya beserta palangnya, dicabut semuanya. Diletakkan di atas kedua bahunya, lalu semuanya itu diangkat ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron. Jadi pastinya orang-orang yang mengepung itu, yang mungkin dalam posisi tidur pada malam hari itu, ketika bangun keesokan harinya, melihat sesuatu mujizat yang luar biasa. Mujizat. Sesuatu yang betul-betul mengagetkan bagi mereka. Wow, pintu gerbang yang begitu besar hilang. Dan mereka tahu siapa yang mengangkatnya, karena cuma ada satu orang yang bisa mengangkat pintu gerbang itu. Cuma ada satu orang yang begitu kuat. Dan berarti mereka paham bahwa Simson kabur. Dan Simson mengalami sebuah pertolongan Tuhan pada malam hari itu. Dengan kekuatan yang Tuhan berikan, kuasa yang Tuhan berikan, dia bisa melewati bahaya. Bahkan seolah-olah seperti mencibir musuhnya. Membuat mereka sangat malu. Karena pintu gerbangnya yang tadinya dia mau ditangkap di situ, justru pintu gerbang itu digotong sama dia. Banyak hal-hal yang indah, yang luar biasa yang Tuhan sedang lakukan di dalam musim-musim seperti ini. Seringkali kita tidak membuka mata rohani kita, sehingga kita tidak lihat kebaikan Tuhan. Karena terus iblis membohongi kita dengan mengarahkan mata kita dan telinga kita kepada berita-berita yang buruk, dan semua apa yang kita lihat secara natural, yang tidak baik, dan akhirnya kita lupa bahwa ada kebaikan Tuhan yang luar biasa yang dia sedang lakukan. Dan ingat, banyak sekali perkara-perkara yang indah yang dia sedang lakukan yang kita juga nggak bisa lihat. Itu sebabnya kita sudah pernah bahas juga, ya. Saya pernah bahas di beberapa firman saya. Roma 8 ayat 28 selalu mengatakan, dimulai dengan kalimat, sekarang baru aku tahu. Sekarang aku tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang percaya kepada dia. Taunya kapan? Taunya sekarang. Sekarang itu kapan? Setelah semuanya lewat. Ketika kita lagi melewati masalah, kita nggak bisa lihat.
rangkaian-rangkaian indah yang Tuhan sedang buat. Karena mata kita tertuju kepada kegelapan, mata kita tertuju kepada masalah. Kita nggak bisa lihat pekerjaan-pekerjaan indahnya Tuhan. Tapi ketika nanti sudah selesai, baru kita tersadar sendiri. Dan mungkin juga malu. Di situ kita bisa mengakui, sekarang baru aku tahu Tuhan, bahwa selama ini Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi aku. Minta Tuhan untuk membuka mata rohani kita supaya kita terus melihat kebaikan Tuhan yang Dia sedang lakukan. Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Dia sangat mengasihi kita semuanya. He's full of love. God is love. Dia mengasihi saudara dan saya. Jangan pernah berpikir bahwa Dia mengasihi semua manusia dan saya cuma salah satu di antara sekian banyak manusia. Tidak. Dia mengasihi kita secara detail. Dia tahu siapa kita. Dia tahu hati kita. Detail Dia tahunya. Dan bahkan kalau kita compare notes, kalau saya bercerita kepada teman-teman saya tentang kesaksian ini, kesaksian itu, mirip kisahnya. Karena apa? Kita punya Bapak yang sama. Kita punya Bapak yang sama. Saya baru mendengar kesaksian di mana seorang anak muda yang sudah mau putus sekolah. Dia katakan, Tuhan, aku udah gak bisa lagi bayar uang sekolah. Dan ayahku juga baru meninggal, dia perantauan. Dia katakan, aku akan datang ke sekolah pada hari ini dan aku akan bilang, sudahlah, aku akan keluar dari sekolah. Dia membutuhkan sekian uang. Dan dia katakan dia hanya punya beberapa ratus ribu saja di banknya. Dan pada hari itu ketika dia mau ambil uangnya untuk naik bus pulang, ya, dan dia cek di ATM-nya dia. Tiba-tiba di saat itu dia melihat jumlah uang yang persis untuk bayar uang sekolah. Sampai hari ini dia katakan dia nggak pernah tahu siapa yang kirim. Dia cek ke bank juga nggak ketahuan, rupanya disetor cash. Ya, jadi dia nggak tahu. Luar biasa Tuhan. Di hari itu, di mana dia membutuhkan, Tuhan selalu on time. Tuhan selalu melakukan kebaikannya bagi setiap kita. Detail, bayangkan, detail setiap daripada kita. Ada kebaikan Tuhan yang luar biasa. Ya. Itu sebabnya ketika kita berjalan di dalam kegelapan, saya pernah ada firman tentang membahas tentang lembah yang saya pernah utarakan tentang prinsip ini. Ya, saya akan membacakan lagi supaya kita ingat semuanya. Mazmur 23 ayat yang keempat mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ya. Saya suka bahasa Inggrisnya dikatakan, though I walk through the valley of the shadow of death. Berarti apa? Saya cuma lewat. Di dalam kegelapan ini, kita cuma lewat. Kita hanya melewati saja. Kemudian dikatakan, the valley of the shadow of death. Lembah bayang-bayang maut. Ya, ingat ada 3 prinsip. Kalau bayang-bayang maut itu berarti bayangan itu selalu tampaknya lebih besar daripada aslinya. Iblis selalu membesar-besarkan masalah. Yang kedua, bayangan tidak akan pernah bisa melukai kita. Nggak pernah ada berita seorang bapak meninggal karena ditabrak sama bayangan truk. Nggak ada. Bayangan tidak bisa melukai kita. Dan yang terakhir, ketika ada bayangan, berarti di situ ada cahaya yang hadir sampai terjadi bayangan. Dengan kata lain, Daud lagi memberitahu kepada kita, di dalam lembah bayang-bayang maut, di dalam sebuah kegelapan pun, Tuhan hadir di situ. Hadir bersama-sama kita, berjalan bersama-sama kita. Makanya ada bayangan. Jadi nggak usah takut, Tuhan akan berjalan bersama kita dan kita akan dibawa sampai ke ujung dengan selamat. Ya. Sekali lagi, pastinya kita ingin keluar dari kegelapan. Betul? Pastinya. Tapi seringkali Tuhan katakan, tunggu dulu. Tunggu dulu. Jalan sama-sama aku. Tunggu dulu. Ya, tunggu dulu. Kalau saya sudah perintahkan itu, ada perkara besar yang aku akan lakukan dalam hidupmu. Lakukan dalam hidupmu. Ada sebuah kisah di Perjanjian Lama, ya, di Kejadian pasal yang ke-26. Ketika ada kelaparan di negeri di mana Ishak tinggal, dia membawa keluarganya untuk pergi dan mengungsi ke Mesir. Ya, ke Mesir. Di tengah-tengah perjalanan, dia mampir ke tempat yang bernama Gerar, ya, di daerah Filistin. Kemudian di situ ada perintah Tuhan yang disampaikan kepada Ishak. Kejadian pasal yang ke-26 ayat yang pertama, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar.
kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Jadi waktu dia lagi transit di situ gitu ya, Tuhan katakan, jangan teruskan perjalananmu, jangan pergi ke Mesir. Stay here. Diam di sini. Diam di Gerar. Ya. Kemudian Alkitab dengan jelas mengatakan begini, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ya, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Perhatikan ayat yang ketiga. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Sebagai orang asing. Ya, kita semuanya adalah orang asing juga di dalam dunia ini. Ya, Yohanes mengatakan dengan jelas bahwa kita bukan berasal dari dunia. Tapi kita ditugaskan untuk ada di sini. Dan selalu di dalam dunia ini diliputi banyak sekali kegelapan. Dan pada musim ini kita bersama-sama melewati kegelapan. Ya. Jadi kita juga masuk ke dalam sebuah musim yang memang asing. Karena sekali lagi yang saya katakan tadi, kita tidak diciptakan untuk tinggal di dalam kegelapan. Dan jangan sampai kita tinggal di dalam kegelapan terus. Itu hanya sebuah musim kesulitan yang Tuhan bawa kita. Berbeda dengan orang yang sengaja mau tinggal di dalam kegelapan. Ya, itu mengerikan sekali. Ya, kalau orang mau tinggal di dalam kegelapan, itu berarti dia mau tinggal di dalam dosa. Ya. Pernahkah Bapak Ibu masuk ke dalam sebuah kamar dan kemudian mematikan lampu? Ya, dalam hitungan 5 menit setelah itu kita bisa melihat mata kita mulai adjusted, mata kita mulai terbiasa, kita bisa melihat di dalam kegelapan pintu letaknya di mana, jam dinding di mana, lampu di mana. Karena matanya mulai terbiasa. Pernah ya mengalami pengalaman seperti itu. Banyak orang seperti itu. Sengaja mau hidup dalam dosa dan akhirnya bisa berjalan di dalam kegelapan, bisa. Bisa. Tapi pastinya tidak ada damai sejahtera. Pastinya tidak ada sukacita, tidak ada hikmat Tuhan, tidak ada penyertaan Tuhan di situ. Itu tempat yang betul-betul gelap dan sengaja dia mau masuk ke situ. Ya, yang kita bahas hari ini adalah musim kegelapan, musim yang sulit. Tetapi ada pemeliharaan Tuhan bagi anak-anak Tuhan yang terus setia kepada Tuhan. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Tinggallah di tempat asing ini, masuklah ke dalam musim asing ini, masuklah ke dalam kegelapan ini, aku akan menyertai engkau. Walaupun itu lembah kekelaman, it's okay, no problem, saya akan pegang tanganmu. Aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Haleluya. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Wow. Wow. Kadang-kadang kita katakan, Tuhan aku mau keluar dari kegelapan ini, aku mau keluar dari tempat asing ini. Tuhan katakan, ntar dulu, nanti dulu. Diam dulu di situ. Aku bersama dengan kamu kok. Ikuti aja perintahku. Ini hanya walking through. Kita hanya lewat saja kok. Kejadian 26 ayat yang ke-12 mengatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Di dalam kondisi asing seperti begini, kegelapan yang kita lewati bersama-sama, taburlah kebaikan, taburlah ketaatan. Taburlah. Jangan pernah stop. Selama Tuhan katakan, tunggu dulu, diam dulu di situ. Diam di tempat asing itu. Diam di tempat yang asing bagimu itu. Taburlah kebaikan dulu di situ. Perhatikan ini yang terjadi. Ayat 13, dan orang itu, dan Ishak, menjadi kaya, bahkan kian lama, kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Kaya, kian kaya, dan sangat kaya. Saya tidak mau narasi ini akhirnya kita salah konteks, kita mengambil sebuah pengertian bahwa kalau saya buat baik nanti saya dapat keberuntungan sana sini, dan kita selalu tanpa kita sadari kita artikan itu sebagai harta, materi, uang dan lain sebagainya. No. Saya paling anti sama itu. Ya Bapak Ibu kalau sudah sering dengar khotbah saya, bukan itu yang dimaksudkan. Perjanjian lama kalau kita baca, betul banyak sekali hal-hal itu menjadi hal primer. Tapi ketika masuk ke dalam perjanjian baru, itu menjadi hal sekunder.
Yang primernya apa? Kaya apa? Kian kayanya tuh apa? Sangat kayanya tuh apa? Damai sejahtera, sukacita, hikmat, iman. Itu yang harus kita kejar menjadi kekayaan dalam hidup ini. Terus tabur yang namanya ketaatan walaupun di dalam gelap. Kerap kali sulit, tapi justru kita akan kaya, kian kaya, dan sangat kaya. Dengan damai, dengan sukacita, dengan hikmat Tuhan. Percuma punya uang banyak, percuma punya harta kalau nggak ada sukacita. Percuma punya banyak harta, banyak uang kalau tidak ada damai sejahtera. Bahkan kalau nggak ada hikmat, akan cepat habis semuanya itu. Sekali lagi, itu semuanya hanya titipan Tuhan. Tabur kebaikan di dalam kegelapan ini, di dalam tempat yang asing ini. Tuhan berjanji, kita akan kaya, kian kaya, dan sangat kaya. Dan perhatikan ayat yang selanjutnya ini. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Cemburu kepadanya. Saya banyak mendengar orang-orang yang datang kepada saya, kepada orang-orang yang saya kenal, anak-anak Tuhan, dan banyak yang menanyakan, kok bisa sih kamu dalam kondisi yang sama seperti aku, kok melewati masa kegelapan ini? Kok aku lihat kamu tenang? Kok aku lihat kamu tersenyum? Kok aku lihat kamu punya penuh hikmat ketika kamu mengambil keputusan, gak gegabah gitu loh. Tenang gitu. Kok bisa sih? Itu yang digambarkan di saat ini ketika orang Filistin cemburu kepada Ishak. Kok bisa sih? Padahal kamu ada di tempat asing. Padahal kamu ada di tempat yang sangat gelap. Itu yang Tuhan buat perbedaan antara orang-orang percaya dan orang-orang yang bukan percaya. Dan justru perbedaan itu baik karena itu membawa kemuliaan Tuhan. Supaya banyak orang bisa mengenal Kristus sebagai juru selamat. Justru dari kemuliaan Tuhan yang dikeluarkan lewat hidup kita. Tuhan suka, ya, sekali lagi Tuhan suka memamerkan kita. Memamerkan kemuliaannya lewat saudara dan saya. Mereka akhirnya sangat-sangat cemburu. Dan ini yang dilakukan gitu ya. Ayat yang ke-15. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham, ayahnya, oleh hamba-hamba ayahnya itu, telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Jadi banyak sumur di daerah situ yang sudah ditimbun. Ya. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Udahlah, kamu pergi aja, jangan di sini ya, karena banyak orang udah mulai cemburu sama kamu, pergi aja. Kembali di tempat yang sangat asing, kemanapun Ishak disuruh pergi di tempat yang asing itu, pemeliharaan Tuhan pasti terjadi karena sudah janji Tuhan kepada dia. Sama seperti kita, penyertaan Tuhan selalu tepat waktu dalam hidup kita. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemalah ia di lembah Gerar, ya, di lembah Gerar, nggak jauh dari situ, di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Perhatikan kalimat ini. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Sumur-sumur yang sudah ditutup. Disebutkannya nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Perhatikan ayat 19. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Haleluya. Haleluya. Banyak yang orang katakan di musim ini, Pak, kehilangan pekerjaan, Pak. Pak, kehilangan penghasilan, Pak. Ingat, yang ditutup cuma kerannya, ya, pipanya. Sumbernya nggak pernah tutup. Sumbernya adalah Tuhan. Ya, ingat, kita punya akses kepada sumber, toh. Dia adalah sumber atas segala sumber. Yang ditutup cuman keran-keran aja, cuman pipa-pipanya aja. Masih banyak pipa yang lain. Jadi walaupun sudah ditutup, nanti Tuhan akan bukakan yang lain. Seperti saat itu sumur-sumur sudah ditutup, tapi ketika saat itu mereka ada di lembah Gerar, hamba-hamba Ishak menemukan mata air yang airnya berbual-bual.
akan ada ya keran-keran, pipa-pipa baru yang Tuhan akan bukakan di musim yang gelap ini, di musim yang sulit, di musim yang asing ini kepada kita semuanya. Dan ketika dibuka kerannya sama Tuhan, airnya berbual-bual, haleluya, berbual-bual. Itulah penyertaan Tuhan. Jadi jangan selalu, orang Jawa bilangnya kesusu. Kalau sudah ada di dalam kegelapan, aduh Tuhan, cepetan Tuhan, lewatin cepetan. Kadang-kadang Tuhan bilang, nanti dulu, nggak apa-apa, jalan aja sama saya. Karena ketika engkau berjalan dengan aku, ketika engkau ada di tempat yang asing, penyertaanku ada di situ, engkau akan bertumbuh, karaktermu bertumbuh. Pengharapanmu bertumbuh di dalam aku, imanmu bertumbuh di dalam aku. Engkau mengalami aku, engkau berjalan bersama dengan aku. Ada perkara besar yang aku mau perlihatkan kepadamu. Kalau ada di tempat yang sudah lewat daripada kegelapan itu, kita biasanya tidak appreciate, kita tidak menghargai. Tapi ketika justru ada di tempat-tempat asing seperti itu, dan tiba-tiba ada hal-hal yang sepertinya, aduh, sumur udah tertutup semuanya. Justru Tuhan katakan, no, memang tertutup. Dan banyak orang yang ditutup. Karena musimnya musim yang tidak enak. Tapi aku janji, nanti ada sumber-sumber yang baru, pipa-pipa yang baru yang aku akan bukakan. Dan itu airnya berbuah-buah. Tenang saja. Apapun pergumulan kita, tenang saja. Kalau Tuhan katakan diam dulu di situ, berarti penyertaan Tuhan cukup bagi kita di situ. Dan justru di situ kita melihat sebuah perkara besar yang Tuhan akan nyatakan dalam hidup ini. Haleluya. Yesaya pasal yang ke-35. Ayat yang ke-5 sampai ke-8 dikatakan, pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara yang sepertinya tidak mungkin, justru ada air yang kemudian meluap-luap di situ. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Yang sepertinya tidak mungkin, justru Tuhan akan tumbuhkan perkara-perkara yang baru di situ. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan buka sumber-sumber yang baru. Gak usah takut Bapak Ibu, gak usah takut, gak usah takut. Contoh yang terakhir yang saya mau bagikan adalah kisah tentang Paulus dan Silas yang sedang ada di Filipi. Dan ketika mereka melakukan mujizat di sana, mengusir roh jahat, mereka akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Kisah Rasul pasal yang ke-16, ayat yang ke-19 mengatakan, ketika tuan-tuan perempuan itu melihat, ya, ini perempuan-perempuan yang sudah dilepaskan dari roh jahat, bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. Oke? Perhatikan ayat yang ke-23, setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara, ya. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Ya. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah. Ya, ruang penjara yang paling tengah, dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Ya, kata penjara yang paling tengah itu bahasa Inggrisnya dungeons, the inner dungeons. Inner dungeons itu berkata atau mengartikan sebuah tempat di bawah tanah yang gelap, sangat gelap. Very dark, sangat gelap. Oke, mereka dimasukkan ke dalam penjara bawah tanah yang sangat gelap, dungeons. Oke, tetapi kira-kira, perhatikan kalimat ini, tengah malam, haleluya. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Di dalam kegelapan, senantiasa tabur ketaatan, tabur doa, tabur ucapan syukur. Ingat, ucapan syukur adalah dasar dari penyembahan. Ucapan syukur adalah bukti daripada iman. Tabur doa dan ucapan syukur.
Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, ayat 26. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Terlepaslah belenggu mereka semuanya. Ketika kepala penjara terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ketakutan. Karena dia yang diberikan tanggung jawab. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Bapak Ibu, sekali lagi, kalau kita ada di tempat gelap, sekali lagi kecenderungan kita mau buru-buru keluar. Dan bayangkan Paulus dan Silas, belenggu mereka itu dan semua apa yang ada di hadapan mereka, semuanya sudah terlepas. Semuanya terlepas. Pintu-pintu sudah dibuka. Tapi kalau belum ada arahan dari Tuhan, mereka nggak kemana-mana. Walaupun sudah terbuka. Sekali lagi, melewati tengah malam, ada sebuah pemulihan. Ada sebuah sinar yang cahaya akan dialami sama anak-anak Tuhan. Tapi sekali lagi, terus ikuti suara Tuhan. Ikuti panduan Tuhan. Itu sebabnya Paulus dan Silas tidak beranjak lari dari situ. Jadi ketika dia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Kemudian ayat 28 mengatakan begini, tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, jangan celakakan dirimu. Kenapa? Sebab kami semuanya masih ada di sini. Kami nggak kabur, kami nggak kemana-mana, kami masih ada di sini. Kami masih ada di sini. Karena itu pasti perintah Tuhan kepada dia, pasti Roh Kudus menjamah hati dia, jangan kemana-mana dulu, tinggal dulu di situ. Kenapa? Ada perkara indah yang akan terjadi sebentar lagi. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, ayat 29. Lalu berlari masuk dengan gemetar, tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Aku baru menyaksikan sesuatu yang luar biasa terjadi. Belenggu terlepas, pintu terbuka, gempa bumi terjadi. Apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Bapak Ibu, keluarga daripada kepala penjara itu menerima Yesus sebagai juru selamat. Itulah kebaikan yang Tuhan sedang lakukan, walaupun kita ada di tengah-tengah kegelapan. Yang pertama, di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah tempat yang asing bagi kita, Tuhan selalu katakan tabur ketaatanmu. Dan kemudian di situ, Tuhan akan membukakan pipa-pipa yang baru, yang akan memberikan kita kepenuhan. Kita akan kaya, kian kaya, sangat kaya, dengan damai sejahtera, sukacita, hikmat ilahi melengkapi hidup kita. Kalau sampai ada pipa-pipa yang tertutup dalam hidup kita, baik itu mungkin usaha kita, baik itu dari pekerjaan kita dan lain sebagainya, ada kesulitan-kesulitan ekonomi, jangan takut. Tuhan akan bukakan pipa-pipa yang baru dan airnya berbual-bual. Dan kemudian jangan buru-buru keluar walaupun mujizat sudah terjadi dan selalu ada harapan di depan kita. Pelan-pelan ikuti arah Tuhan. Dan banyak sekali yang terjadi seperti Paulus dan Silas ketika kepala penjara menerima Yesus sebagai juru selamat. Itu juga terjadi di bangsa kita, bangsa Indonesia. Dari tahun lalu banyak sekali orang yang datang dan percaya kepada Yesus. Saya mendengar banyak sekali kesaksian, bahkan ada beberapa orang yang datang ke rumah hamba Tuhan karena gedung gerejanya ditutup. Kolam baptisannya juga sedang kering gitu ya, karena dikuras. Dan mereka datang, mereka terima Yesus, datang ke rumahnya hamba Tuhannya, minta dibaptis. Gak ada kolam. Hamba Tuhannya ada yang mengatakan, saya di belakang rumah saya ada kali. Mau dikali saja. Boleh Pak. Mereka dibaptis di kali. Ada yang dibaptis di mana Bapak Ibu? Di kolam ikan. Ada juga yang dibaptis di kolam ikan. Dan ini terjadi banyak sekali. Walaupun kita melewati kegelapan ini, ada kebaikan-kebaikan Tuhan. Ada orang-orang yang diselamatkan, banyak jiwa yang diselamatkan untuk Kristus. Banyak orang-orang yang percaya kepada Kristus. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya akhiri dengan ayat ini, 2 Korintus 4 ayat yang ke-6 mengatakan, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita,
supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Walaupun melewati kegelapan, ada terang Tuhan di dalam sini. Mazmur 112 ayat yang keempat, di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Haleluya. Dan yang terakhir Mazmur 92 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga mengatakan, Mazmur nyanyian untuk hari Sabat adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu ya yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Ketika melewati hari sulit, dalam kegelapan kesetiaan Tuhan cukup. Dan ketika nanti tiba di pagi hari, ketika pemulihan terjadi, ketika kita sudah melewati semuanya, dengan luar biasa, dengan bangga, kita bisa mendeklarasikan kebaikan Tuhan. Dan kita bisa katakan dengan kesaksian kita, Tuhan itu baik, kasih-Nya tidak berkesudahan bagi kita semuanya. Gak usah takut, lewati kegelapan walaupun asing bagi kita, dengan penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan, perkara besar terjadi bagi saudara dan saya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, mengucap syukur buat harapan di dalam Tuhan. Dan selalu firman Tuhan memberikan jawaban atas kehidupan kami. Kami sedang ada di tengah malam pada saat ini, Tuhan. Kami tahu, ini sebentar lagi Tuhan, kami akan melihat cahaya yang luar biasa. Tetapi ketika kami tahu kami ada di waktu peralihan ini, di waktu pemulihan ini, kami tahu bahwa kami senantiasa harus mengikuti prinsip kerajaan surga, mengikuti suara Tuhan dan arahan dari Roh Kudus. Kami percaya walaupun kami ada di tempat yang asing ini Tuhan, justru kami akan kaya, kian kaya, dan sangat kaya dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dengan iman, dengan hikmat yang melimpah. Dan Tuhan justru itu akan membuat orang bertanya-tanya. Dan apapun yang tertutup di dunia, Tuhan justru akan membukakan mata air yang baru, yang airnya berbual-bual. Dan Tuhan, kami mengucap syukur bahwa kami tahu bahwa banyak jiwa yang datang kepada Tuhan, bertobat menerima Engkau sebagai Juru Selamat. Karena mereka melihat kehidupan kami ya Tuhan. Mereka melihat kemuliaan Tuhan di dalam kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat musim ini. Ajari kami Tuhan, bukan sekedar kami just go through, tapi kami grow through. Kami grow through Tuhan. Kami bertumbuh ketika kami melewati musim-musim sulit ini Tuhan. Kami percaya bahwa penyertaan Tuhan cukup bagi kami, dan kami akan penuh dengan banyak kesaksian yang kami akan deklarasikan bahwa Tuhan itu baik. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu stop sampai di sini, firman-Mu terus berkumandang di hati kami. Hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, Amin. God bless you. Terima kasih Pak Billy Lantang untuk penyampaian firman Tuhannya. Terima kasih, kami percaya sungguh itu berbicara bahwa Bethany Sydney at Home, kita melewati waktu-waktu tengah malam, tetapi kita taat, kita menabur ketaatan, kita percaya gada Tuhan, tongkat Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna di waktu-waktu yang malam ini. Dan kita percaya kita akan semakin bertambah kaya, semakin kaya, semakin kaya. Saya suka sekali akan hal itu. Thank you sekali lagi Pak Billy Lantang. Saya harapkan jika border buka, bisa mampir ke Sydney, bisa ingat kepada kami semua yang ada di Australia. Puji Tuhan. Saudaraku, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita dengan hormat. Sekali lagi mari kita menghormati hadirat Tuhan. Bangkit berdiri dimanapun saudara berada. Saudara ibadah di ruang tamu, di ruang makan. Kita konsentrasi sebentar. Buka kedua tangan saudara. Tengadahkan wajah saudara. Kita berdoa di dalam roh. Karabakasikita, 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 karabakashanda. Kurabakasikita, karabakasikita, karabakashanda. Hurabakasikita, karabakashaka. Tuhan, Kaulah yang menyempurnakan ibadah kami ini. Ibadah kami yang tidak sempurna ini, Tuhan, kami persembahkan untuk kemuliaan, untuk kebesaran, untuk keagungan, untuk puji-pujian, untuk keagungan nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja. Kami mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, dan segenap akal budi kami. Terima kasih Tuhan, dengan wajah terangkat, dengan tangan yang terbuka, kami
kami percaya segala berkat yang sempurna yang datangnya daripada Bapa di sorga. Kasih karunia yang senantiasa baru setiap pagi. Kasih karunia yang tidak pernah habis-habisnya. Yang sepanjang masa yang kekal dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan kekuatan, kuasa, mujizat, tanda ajaib. Persekutuan yang manis koinonia dengan Allah Roh Kudus dalam nama Yesus. Memberkati, memulihkan, menyembuhkan, membuka jalan, mengobati, menyembuhkan, menguatkan, memberkati keluarga saudara, memberkati pekerjaan saudara, memberkati keluargamu, anak-anakmu, bahkan cucu dan cicit-cicitmu, mulai dari hari ini sampai hari Maranatha Tuhan Yesus datang kembali kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Oh haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Jangan terburu-buru matikan broadcast ini. Kita akan menyanyi bersama lagu Tuhan Berdaulat, original song dari Bethany Sydney Worship. Saya percaya ini akan memberkati saudara. Puji Tuhan. Saudaraku, jangan lupa kita akan ketemu lagi hari Kamis, doa malam melalui Zoom, dan minggu depan masih di dalam Bethany Sydney at Home. Saya tahu ibadah ini akan selesai setelah lagu Tuhan Berdaulat. Tetapi bagi saudara yang mau lanjut mendengarkan khotbah James 12 tahun usianya, saudara welcome untuk juga mendengarkannya. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Salam 1000 berkat. Tuhan Yesus memberkati saudara. Bisa membuat Tuhan gagal dalam rencananya. Tak ada dosa yang bisa menghalangi tujuan Tuhan atasku. Di tangan Tuhan yang kuat, Dia tak pernah meninggalkanku. Tuhan berdaulat, memeliharaku, memenuhi kebutuhanku. Ku aman karena ku di tangannya, penyertaannya sempurna. Tak ada yang bisa membuat Tuhan gagal dalam rencananya. Tak ada dosa yang bisa menghalangi tujuan Tuhan atasku. Ku di tangan
day 9. So I'm going to be talking about what makes God smile. And I'm going to be referring to the story of Noah and the ark, right? How Noah built the ark. And this story is about obedience and trust. So, the smile of God is our goal in our lives. Because God has done so good for us and He made us smile. And so, I believe that we should make Him smile as well, because He has emotions as well. And when God smiles when we love Him unconditionally. He loved us unconditionally. He gave His only Son, Jesus, to die for us, for our sin, and to have eternal life. He had loved us unconditionally, and so that we should do the same, because of what He has done for us and how good He is. And so, God loves us so much so that we should do the same, right? And because whatever is good, we can obviously give back, correct? Yeah. And God has made us to love ourselves and Him, because God has created us, each and every one of us, differently, and that we should love ourselves and love Him for what He has done for us and for what the blessings He has given us, and that for what we have done, He doesn't want our offerings. He doesn't want sacrifices. He doesn't want any of that. He wants our love and compassion through Him, because God only wants us to believe Him and trust Him and to obey Him, because that is what God wants from us. And God smiles when we trust Him completely, always. We don't just trust Him for some things. We trust Him from all things, because we should trust God even when it makes no sense to us, because we cannot see or know God's plan, but we can believe Him and trust Him, and everything will go according to His plan and not our plan, because His plan is good. Right? And without faith, without trust, without any of that, everything is impossible without God. But if God is there for us, if God is there with us, there's nothing He can't do or we can do, because if He is with us and He is supporting us, there's nothing impossible. Yes. Correct? Yes. And then okay. And another thing, God smiles when we obey Him wholeheartedly. It can also resemble in saying, for no matter what, no matter how crazy it sounds, no matter what He says for us to do, we must do it. Why? Well, because we don't know. We don't even know why we have to do it. We don't even know what is happening, do we? Because it's all up to God's plan, and all up to God. What He is doing for us is a benefit. Why? Because He loves us so much, doesn't He? And so when He died on the cross for us, He already had all the plans ready for our future and everything else. So no matter how crazy or what God is telling us to do, we must do it. And God smiles when we praise and thank Him continually. Well, because when we do something good, when someone compliments us, when someone goes up to you, right? You do something good for us. You go up to them and then they say, "Wow, you did a really good job. Thank you." That brings our hearts. That brings our appreciation for what we've done much further. Like Noah, he did not even hesitate. Did not ask, did not do anything of that. He obeyed God. He kept for what God is doing with him. When God told him to build an ark, which took him 120 years, if God asked you something like that, would you start questioning,
Would you start hesitating? Would you start to question him and wonder? Well, Noah didn't. All he did and all he had was obedience, trust, and honor for what he is doing, and he doesn't even know. God said that there would be a flood. Where he lives is high up the mountain. Where is there gonna be a flood? And even if there was, how is it gonna reach there? How much water is there gonna be? We don't know, but God knows. And so that's what Noah did. And God smiles when we show gratitude and adore him. Like when Noah built the boat. As soon as he got off that boat, he thanked God. He praised God. He worshipped God. Why? Because of him saving his and his family life. Because if God didn't tell them to build that boat, they would have been dead. They would have not be living today. They would not be living, and that history would be so much different without Noah. And so expressing our thanks can express how good or thoughtful we are to God. Because just saying thank you, there's no real expression or meaning that is coming out from your mouth or from your heart. Because just saying it normally is not gonna cut it. Because why? God has done amazing things for us. He has done so much, and we're just gonna be saying thank you. No, we should praise and worship him and thank him with all of our hearts for what he has done, because he is so good. He is the living God. Amen. Amen. And so even with that, God also smiles when we use our abilities and talents. Because you may think that God only gets happy when you just read the Bible and do all that. Well, he does. But that's not the only thing. There was after Noah started praising him and worshiping God, what God told him was to live your life, to have kids, to just live a human life. Well, why? Because God created us to live and to have a purpose and to just live on with our lives normally. Right? And he loves us going with our daily lives as humans. He gives us talents for us to use to make him smile, because he gave every one of us in this room a talent. He gave you a talent, you and me a talent. And we must use it to show God on how creative and how different we are. Because he loves us so much, he given us an opportunity to be able to show him. Because whatever talents he has given us is not for bad. Amen? Yes. Amen. He has given us a talent to show him and and for him to see us being ourselves. Right? And so God loves us so much, he lets us to be free. We get to do everything, and God loves us doing everything. He loves even when we're sleeping, even when we're eating, even when we are resting, even when we are playing, even when we are reading the Bible or praising and worshiping him. He loves everything. He loves except for sins, but everything else he loves us doing. And so God enjoys everything we do, right? He loves eating. He loves us eating, sleeping, praying, and so much more. But God has unconditional love. What does that mean? Well, he loves us for no matter what, no matter how good we are, no matter how sometimes we can be a little bit we can have struggles, or we can have bad days in our life, but God loves us unconditionally no matter what, and he loves us equally in this room. That's what I have. Thank you.